Tapi kalau saya bawa ke sini, langsung orang bilang, wah ngade-ngade Ustaz. Lah mulai nih Ustaz. Lain aliran lah. Udah cocok lagi sama Ustaz. Ya, punya Ustaz naik pula lah kita cocok. Nah, ini kan akhirnya jadi fitnah memang. Jadi fitnah hukumnya kunut. Kunut itu nggak ada hadisnya. Ada hadisnya tapi doi. Marah-marah dia. Ini kunut sudah ada semenjak zaman Nabi. Bukan baru ini kunut. Ini kunut zaman Nabi. Di zaman Nabi dan disahihkan oleh beberapa imam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdini qalbi bijahil. Allahumma hidayatan lis-shawab, Allahumma hdi qulubana wa thabbit alsinatana. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini baru pertama kali saya berceramah atau tausiah di masjid Al-Amaliyah. Insyaallah mudah-mudahan sesuai dengan namanya, masjid ini makmur dengan amal ibadah. Amin. Yang kedua, kita sengaja untuk yang pertama ini belum menggunakan kitab dulu karena ada pembahasan-pembahasan yang perlu kita tekankan. Di antaranya saya sudah mencatat ada beberapa poin-poin penting saja, dan insya Allah ini akan menjadi pembelajaran bersama bagi kita, karena kita hidup di era di mana orang-orang mendapatkan pengetahuan terlalu bebas, sehingga dari bebasnya maklumat dan pengetahuan yang masuk kepada kita sampai tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini yang membuat kadang-kadang perselisihan di antara kita yang sudah bertahun-tahun kita hidup damai, hidup rukun, gara-gara ada beberapa orang dia masuk membawa hal-hal yang kita tidak terbiasa dengannya sehingga pecah belah. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Karena kita ini di Indonesia ini secara umum masuknya agama Islam itu dengan ulama-ulama yang memiliki keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bukan sembarangan para ulama kita itu membawa Islam ke negara Indonesia. Ulama yang membawa Islam ke negara kita ini merupakan ulama-ulama yang mereka punya silsilah sana, bersambung kepada Rasulullah SAW. Jangan dikira kita orang Islam ini belajar hanya dari hal-hal yang ada di depan kita yang tidak terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita dapat sekarang ini semuanya sumbernya dari Nabi. Hanya saja sudah disederhanakan oleh ulama dengan bahasa mereka. Jadi untuk poin pertama yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah ada kata-kata yang dia secara sepintas benar, tapi ternyata di dalamnya ada pembohongan. Nanti setelah penjelasan akan terbukti di mana letak kebohongannya. Sering kita mendengar ada orang yang datang mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira kalau ada orang bicara, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad, ini perkataan yang salah atau perkataan yang benar? Nah, nggak ada yang meragukan. Siapapun dari kita kalau ditanya, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti semuanya sepakat. Ini perkataan yang benar. Nah, masalahnya di mana? Ketika kembali dengan Al-Quran dan Sunnah itu kita artikan masing-masing orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, masing-masing dari kita harus beramal langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini terjadi kesalahan. Karena untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu butuh alat. Ini orang mentok semua Jawa, sering kalau bahasa mentok. Jadi dia belajar Al-Quran aja baru kemarin, belajar Al-Quran baru kemarin.
sudah ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya dia ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua amalan harus kita ambil langsung dari Quran dan Sunnah. Kita sendiri yang ambil, maksudnya dia kayak gitu. Kita sendiri yang ambil. Coba tanya sama dia, coba kau keluarkan sholat dengan semua rukun-rukunnya dari Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang yang datang sama kita ngajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pertama kali yang kita tanyakan, sebelum kau mengajak kami coba mau dengar dulu, apakah kau sudah menguasai apa yang kau sebutkan? Coba tolong keluarkan rukun-rukun sholat dari Quran dan hadis. Kalau kau bisa, kami ikut dengan kamu. Kalau pada bisa, maka jangan mengajak orang kepada hal yang bukan ranahnya. Jadi kalau kita dikatakan seperti ini, sebenarnya ini nanti ada kaitannya dengan madhab. Ini perlu kita ketahui, kita kaji ringkas saja. Madhab itu apa? Madhab itu secara singkat apa yang sudah dipilih oleh ulama. Dipilih dari mana? Dipilih dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dibilang madhab Syafi'i, berarti apa? Ini adalah pilihan Imam Syafi'i, pemahaman Syafi'i terhadap ayat ini, pemahaman Syafi'i terhadap hadis ini. Nah itu namanya madhab Syafi'i. Tapi orang-orang tahunya madhab Syafi'i itu apa? Pendapat Syafi'i. Dibuang kaitannya dengan hadis, dibuang kaitannya dengan Quran. Dia tidak lagi menganggap madhab Syafi'i itu sebagai bentuk pemahaman Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dia potong, dia katakan ini madhab Syafi'i, berarti ini pendapat Syafi'i di dalam agama. Seakan-akan dia mau mengatakan Syafi'i itu telah mengada-ada di dalam agama. Makanya kita repot kalau berbicara sama orang yang tidak mendalami bidang agama. Dia cuma modal baca Quran terjemahan, dia baca hadis terjemahan, ditanya disuruh ngartikan, hafal gak mufradat bahasa Arab? Gak bisa. Bahasa Arab gak bisa, gimana mau memahami Al-Quran? Gimana mau memahami hadis? Gimana dia mau paham tentang syariat Islam secara sempurna? Nah untuk itulah, jadi perlu kita tekankan bahwa orang yang mengajak kita kepada Al-Quran dan hadis tadi itu memang betul, memang betul. Tapi caranya seperti apa? Kita tanya, cara kembali kepada Al-Quran dan hadis itu seperti apa? Kalau caranya dengan mengikuti para ulama yang pemahaman mereka di atas kita, itu betul. Tapi kalau caranya diserahkan kepada kita masing-masing, kalian harus buka Al-Quran, buka hadis, lakukan ibadah sesuai dengan Al-Quran yang kalian pahami. Nah dari sinilah muncul yang namanya pemikiran ekstrim. Jadi kenapa kok ada pemikiran ekstrim? Nah, saya pernah ditanyakan. Jadi saya punya majelis waktu saya di Sukabumi. Ada majelis, kebetulan komunitas para pedagang-pedagang Padang. Kalau ini saya masih enak, orang-orang semuanya sopan-sopan. Ini pedagang. Dakwahnya di mana? Di pasar, tengah-tengah pasar. Yang nunggu bukan ustadznya, bukan muridnya yang nunggu. Biasanya kan kalau yang namanya majelis itu murid yang nunggu ustadz. Ini enggak, ustadz yang nunggu murid. Saya nunggu sampai jam 9 dia baru kumpul, baru pulang dari pasar. Pulang dari pasar sampai depan kita langsung masing-masing hidupin api, merokok semua, dibacakan Al-Quran semuanya merokok. Ini demi dakwah, nggak apa-apa saya bilang. Tiba-tiba ada seorang baca ayat Al-Quran karena di sana acaranya cuma baca Al-Quran, kemudian langsung mulai tausiah. Nah, maka pada saat dia baca Al-Quran, dia membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah. Ini ayat kalau kita baca terjemahannya maka kurang lebih akan seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum, bunuhlah alladzina yalunakum, orang-orang yang ada di sekitarmu, minal kufar, dari orang-orang kafir. Terusannya apa? Wal yajidu fikum ghilzah, dan mereka harus merasakan dari diri kalian itu ketegasan dan kekerasan. Bayangkan bagaimana ayat ini memerintahkan kita kepada kekerasan dan teror. Kita disuruh teror kalau kita hanya baca terjemahan ayat ini.
tidak membaca ayat lain. Ada ayat lain yang berbunyi bahwa tidak apa-apa bagi kalian bermuamalah dengan orang yang kafir, dalam artian berlaku baik dengan mereka kalau mereka tidak memerangi kalian. Nah, beda nggak artinya? Di sini kita disuruh tidak, di sini bilang tidak apa-apa, sedangkan di sini dia bilang di ayat ini mengatakan bunuh orang-orang kafir yang ada di samping kalian, dan mereka harus merasakan ketegasan dan kekerasan dari kalian. Nah, kalau memang seperti ini dipahami oleh ulama, maka dimentok ini dan mungkin orang kafir. Benar? Yang punya tetangga Kristen, yang punya tetangga mati sudah. Kalau masing-masing dari kita diserahkan pemahamannya kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa nggak boleh? Karena ini sedikit aja biar kita tahu rumit mau ngambil hukum dari Quran sama hadis itu rumit. Tidak semudah yang kita kira. Contoh, ada satu ayat, misalkan tadi ayat, kita mau mengambil hukum dari ayat tersebut. Artinya kita sudah tahu seperti itu. Hukumnya apakah seperti itu? Pelaksanaannya apakah seperti itu? Kita harus lihat lagi, buka hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Ada berapa hadis? Dan hadis-hadis itu terpisah. Sebagian di Musnad Ahmad, sebagian di Sahih Bukhari, sebagian di Musnad Ibn Abi Syaibah, sebagian di Musnad Abu Ya'la, sebagian, banyak sekali kitab-kitab hadis. Dan ini pencar-pencar. Satu kitab hadis saja secara utuh kita ini umat Islam belum pernah baca. Sahih Bukhari, saya mau tanya, Sahih Imam Bukhari sekitar 4-5 jilid pernah kita baca dari awal sampai akhir. Kalau pernah baca, paham kita apa yang kita baca. Nah, di sini repotnya ketika ada orang mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Makanya saya katakan omongan ini adalah pembohongan. Kenapa? Karena yang berhak mengambil hukum dari Quran dan hadis itu adalah orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya di dalam bahasa Arab. Ada syarat. Tidak seenaknya orang ambil dokter aja, nggak seenaknya orang tiba-tiba buat pelang depan rumah, saya dokter bedah. Berani nggak ikat? Bedah di tempat orang yang tidak tahu dia belajar di mana, dia ngambil ilmu kedokteran di mana, tiba-tiba besok pasang pelang. Ku tahu dia ini kemarin kuli, ku tahu dia ini kemarin jual beli motor, sekarang apa pasang pelang dari dokter. Berani tidak kita ngambil? Tidak berani. Apalagi di dalam ilmu syariat yang lebih rumit dan lebih susah dipahami. Bagaimana kita bisa mengambil ilmu langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini perlu saya sampaikan, karena kita di Indonesia ini madhab kita Syafi'i. Madhab kita semua Syafi'i. Nah, kalau orang mau tahu dia akan seperti ini. Kalau dia mau tahu hal yang terjadi ketika dia membawa omongan seperti yang tadi kita sampaikan, kalau dia mau memecah belah kita dengan cara seperti tadi, dan juga dia mau membohongi kita dengan cara seperti tadi. Nah, orang yang mengatakan mazhabnya Syafi'i, maka orang tersebut akan berkata seperti ini. Dia bilang, kamu ini, saya tanya, kalau ada nabi, kamu ikut nabi apa ikut ulama? Dia bilang. Siapa yang berani mau mengikut ulama kalau dibandingkan dengan nabi? Dia bilang. Jadi kita dibenturkan. Saya mengajak kamu kepada Quran, saya mengajak kamu kepada hadis, kamu malah ikut Syafi'i. Dia bilang. Saya mau tanya, yang bawa syariat Allah sama Nabi apa Syafi'i? Apa kita jawab? Pasti Allah dan Nabi. Loh, lalu kenapa kamu masih pakai mazhab Syafi'i? Kamu lebih mengutamakan Syafi'i atau Nabi? Saya di sini ngajak kamu kepada Nabi, dia bilang. Tapi kamu malah ikut Syafi'i. Makanya kata dia, tinggalkan. Yang namanya ulama itu bisa benar, bisa salah. Yang namanya Nabi tidak mungkin salah. Nah, ya. Pusing nggak gitu? Pusing. Oh, iya ya ternyata. Makanya ikut saya aja lah, daripada ngikut ente mendingan ngikut Syafi'i. Kamu belajar di mana? Hafal gak Al-Quran? Hafal gak hadis? Sehingga mau membandingkan dirimu dengan Imam Syafi'i. Jadi kita katakan dengan tegas sama orang-orang yang seperti ini, kami bukan mengikuti Syafi'i,
tapi kami mengikuti pemahaman Syafi'i di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok mengikuti Imam Syafi'i? Karena Syafi'i itu diakui oleh semua ulama di zamannya. Seperti itu jadi. Nah ini jawabannya mudah untuk mereka yang membenturkan kita dengan ikut Nabi apa ikut ulama, ikut Nabi apa ikut Syafi'i, ikut Nabi apa ikut Maliki, ikut Nabi apa ikut Hanafi, ikut Nabi atau ikut Hambali. Nah ini satu hal yang perlu kita ingat. Jadi keluar dari majelis ini insya Allah kita sudah kokoh, sudah tahu jawabannya, karena ini termasuk bentuk penyesatan di dalam pemikiran. Nah, berikutnya ada orang-orang yang datang baru-baru sekarang ini, mereka karena merasa diri mereka cerdas dan jenius, sehingga apa? Sudah apa itu ulama itu sudah omongan mereka sudah tidak relevan sama zaman sekarang. Itu untuk zaman mereka. Zaman kita udah gak bisa dipakai itu. Lama kelamaan bukan cuma ulama, Al-Quran dan hadis pun akan mereka katakan seperti ini. Al-Quran itu cuma zaman Nabi cocoknya. Lama kelamaan seperti ini. Tidak menghormati ulama. Mereka tidak tahu jerih payah ulama itu di dalam menuntut ilmu, mengemban syariat sehingga menyampaikannya kepada kita. Mereka tidak tahu. Kenapa? Orang tidak belajar, tidak paham akan beban yang berat yang dipikul oleh para ulama. Nah, jadi itu termasuk penyakit mereka. Orang yang bentar-bentar dia membid'ah-bid'ahkan saudaranya muslim, bentar-bentar menyalahkan amalia muslim. Ada kita nih biasa nih habis sholat, kita habis sholat selesai salam ngapain? Zikir. Bilang tidak ada zaman Nabi zikir. Habis sholat zaman Nabi itu nggak zikir, nggak ada. Dari mana Allahumma anta salam, subhanallah? Dari mana Allahumma anta salam kalau bukan dari hadis Nabi? La ilaha illallah yang kita baca 10 kali itu dari mana kalau bukan dari Nabi? Ayat kursi yang kita baca setelah sholat dari mana itu kalau bukan dari Nabi? Subhanallah 33 kali kita baca itu dari mana itu kalau bukan dari Nabi? Itu dari Nabi semuanya. Nabi mengatakan man qala subhanallah akibat kulli sholatin salat wa salatin. Barang siapa yang menyebutkan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar dan kemudian menyempurnakannya 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir yughfiru lahu dhunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan 33 dari subhanallah alhamdulillah wallahu akbar dan kemudian menyempurnakan 100 la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya, barang siapa yang mengucapkan itu selesai sholat maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun seluas buih yang ada di lautan. Jadi jangan ditinggalkan doa-doa seperti itu. Jadi orang yang habis sholat langsung berdiri itu dia nggak menghargai penawaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan, "Fa idza faragta fansab," apabila kau sudah selesai dari satu ibadat, fansab, maka tadarrujlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Allah tawarkan, Allah menawarkan, "Ayo berdoa, kau sudah melakukan satu amalan, minta kepadaku." Tapi dia malah berdiri, berlari, memilih berlari, dan lebih parah dari itu lagi, dia berlari, dia menyalahkan orang-orang yang duduk. Tadi salah nih yang duduk-duduk berzikir ini salah. Dari mana tuntunan? Dari Nabi dong. Dari Nabi itu semuanya. Dari mana lagi? Ini pemahaman yang harus kita luruskan. Banyak masjid-masjid yang sudah ngikut seperti ini. Dikira yang kita baca itu semuanya dari mana? Itu dari ulama, kata dia yang itu dari Nabi semuanya. Nggak ada yang dari ulama. Tambahan-tambahan itu cuma sedikit dari ulama dan tambahannya tidak membuang yang dari Nabi. Tetap semua yang kita baca dari awal sampai akhir itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka karena tidak ada penghormatan terhadap ulama, merasa diri mereka lebih pintar, lebih cerdas daripada para ulama-ulama terdahulu. Kalau mau tahu bagaimana kecerdasan ulama terdahulu, Imam Syafi'i itu kalau dia ngapal, itu dia bukan kayak kita ini ngapal, kita mau ngapal qul huwallahu ahad, contoh saja. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Kita ulang sampai berapa puluh kali baru hafal. Imam Syafi'i itu dia baca satu kali aja. Bahkan dia tutup lembar berikutnya. Kenapa? Karena dia satu kali lihat hafal. Ini ditutup. Kenapa? Takut kalau dia lihat campur langsung hafalannya. Satu kali lihat. Ada nggak orang di zaman kita yang seperti itu? Ini otaknya level di atas komputer, bukan cuma komputer. Kalau komputer kita masih butuh enter. Kalau ini nggak masih enter.
ayat-ayat Al-Quran itu di depan mata, hadis-hadis itu di depan mata, mereka hafal dengan benar-benar. Sufyan bin Uyainah dia bilang, saya kalau lewat pasar itu saya tutup telinga saya. Kenapa? Karena takut semua omongan yang saya dengar itu saya akan ingat seumur hidup. Bayangkan, seperti ini ulama dulu itu. Jadi kalau kita ngadu cerdas, nggak ada apa-apanya kita ini kalau dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Nggak ada apa-apanya. Mereka itu mendengarkan omongan dari awal sampai akhir. Dia bisa ulangi dari awal sampai akhir tanpa ada satu huruf pun yang dikurangi. Nah, kira-kira nih, saya bicara dari awal sampai akhir. Ada nggak yang bisa mengulangi satu secara utuh? Satu orang secara utuh tanpa mengurangi sedikit pun. Nggak ada yang bisa. Tapi mereka para ulama, lihat hadis-hadis Nabi itu, mereka dengar satu kali. Para sahabat dan kemudian para tabi'in, dia dengar satu kali. Makanya beberapa ulama hadis mengatakan, aku tidak pernah bilang sama guru aku, tolong ulangi guru omongan yang satu ini saya kurang paham, nggak pernah dibilang. Kenapa? Karena aku satu kali dengar itu sudah ingat seumur hidup. Nah ini ulama kita terdahulu itu nggak sembarangan. Jadi ini perlu kita perhatikan, menghormati ulama tersebut adalah merupakan hal yang penting, karena berkat jasa mereka lah kita bisa sampai kepada kita Islam ini secara utuh. Kalau bukan karena ulama, ya dari mana kita dapat Islam? Dari mana pembukuan Al-Quran? Dari mana pembukuan hadis? Kalau bukan dari jasa-jasa mereka para ulama. Nah, kemudian ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ada orang-orang yang memang datang dengan niat memecah belahkan barisan orang-orang Islam. Kita selama ini sudah rukun, selama ini sudah damai, selama ini hidup bersama. Dari dulu di Indonesia ini NU Muhammadiyah sama, hidup bareng-bareng dalam satu masjid, nggak ada pecah belah. Tapi pada saat masuk aliran yang bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar salah, bentar-bentar, tanya kapan awal mula aliran ini? Kapan? Dari kapan? Dari zaman Nabi ya? Nggak ada, baru 200-300 tahun yang lalu. Jadi orang ini membawa aliran ini barusan kemarin-kemarin ini. Dia memecah belahkan umat di mana-mana. Sanad keilmuannya nggak nyampe kepada Rasulullah. Yang namanya ilmu itu harus ada sampai kepada Rasulullah. Kalau cuma 200-300 tahun, ya itu berarti apa? Hal yang baru, justru dia itu yang baru, dia itu yang bid'ah justru. Karena kita ini yang sudah lama. Ya seperti ini amalan para sahabat. Mereka menghidupkan waktu mereka dengan zikir, mereka menghidupkan waktu mereka dengan ilmu, mereka menghidupkan masjid mereka dengan i'tikaf. Ya seperti ini amalan para ulama kita. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang menyebabkan mereka itu berbicara dan pembicaraan mereka menyebabkan perselisihan dan perpecahan dan makin banyak umat yang bingung. Kenapa? Karena mereka berbicara bukan pada bidangnya. Kembali ke situ. Jadi mereka ketika berbicara bukan pada bidangnya, maka akan membuat perpecahan. Banyak hal yang gara-gara kita salah persepsi, maka menimbulkan apa? Menimbulkan perselisihan di antara kita. Gara-gara salah ngomong. Ketika mereka tidak paham, mereka tidak pernah belajar hal tersebut, tapi tiba-tiba berbicara di depan orang lain tentang hal tersebut, maka pasti yang mereka sampaikan itu semuanya berupa kesalahan-kesalahan karena mereka tidak pernah belajar hal tersebut. Jadi gak aneh kalau mereka akan membuat orang lain berada di dalam fitnah karena dia sendiri tidak paham apa yang dia omongkan. Nah, jadi ketika seseorang tidak paham akan apa yang dia mau bicarakan, maka dia akan terjerumus di dalam lubang kesalahan, sehingga kesalahan ini akan jatuh juga di dalam pemikiran orang yang lain. Orang lain juga ikut salah gitu. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi, diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW, di akhir zaman ini akan banyak, kata Nabi, orang yang dia tidak punya ilmu tapi dia berfatwa, sehingga fa'aftau bighairi ilmin, sehingga mereka akan memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu, mereka sesat, kata Nabi, fa'adul wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah min.
Merekanya sesat dan menyesatkan. Kalau merekanya saja sesat tanpa berbicara, itu masih mending. Dia tidak menyesatkan orang lain. Dan dia sesat, kalau yang parah itu dia sesat dan ngajak orang lain sesat pula. Nah ini yang sangat parah sekali. Jadi di akhir zaman ini Nabi sudah memberi peringatan akan banyak orang-orang seperti ini. Dan akan banyak orang-orang yang pintar berbicara di akhir zaman. Kata Nabi, qalilun ulama'u fuqaha'u wa katsirun khutaba'u. Di akhir zaman akan banyak para khotib-khotib, para penceramah-penceramah, tapi sedikit yang faqih, menguasai ilmu agama, yang benar-benar belajar. Faqih itu di dalam pengertiannya adalah seseorang yang menguasai bidang agama. Artinya sebelum menguasai bidang agama, dia harus belajar dulu ilmu alat. Ilmu alat ini mencakup nahwu, shorof, balaghah, ilmu usulul fiqh, ilmu mantik. Ini harus dia kuasai. Kalau 5 ini dia tidak kuasai, maka tidak bisa orang tersebut dinamakan faqih atau orang yang memahami ilmu agama. Tapi kalau sekarang kan enggak. Orang banyak baca, pintar di dalam bertutur kata, hanya permainan retorika, omongan bertutur kata saja. Jadi dia pintar memainkan kata-kata, sehingga apa? Ketika dia dilihat, bagus nih omongannya, enak didengar nih. Berarti alim. Nah, langsung kita bilang ini alim. Kita tanya dulu belajar di mana, pernah berguru di mana. Kita lihat dulu bagaimana sanad keilmuannya. Tidak bisa sembarangan. Karena zaman kita ini zaman yang siapa saja bisa jadi ulama. Zaman kita ini siapa saja bisa jadi ulama. Makanya tadi kata Nabi, orang di zaman akhir ini paling berbahaya. Gurunya bisa jadi siapa saja. Ada yang gurunya Google, ada yang gurunya kalau kita tanya YouTube, ada gurunya lagi apa? Facebook. Tiap hari kan nyari aja guru-guru yang ada di Facebook. Jadi kalau ditanya sanad ilmunya kemana? Larinya ke Facebook. Satu lagi sanad ilmunya kemana? Ke Instagram. Yang seperti ini yang bisa mengacaukan dan memecah belahkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sanad ilmu itu diperlukan. Imam Muslim di dalam muqaddimahnya menyebutkan, laulah sanad, kata beliau, laqala man masya. Kalau bukan karena sanad ilmu, maka siapa saja bisa berbicara sembarangan. Tapi karena ada sanad ilmu, kita nggak bisa. Kalau orang ada sanad ilmu, dia nggak bisa berbicara sembarangan. Kenapa? Ada sanad ilmu ini. Ini tidak boleh mengucapkan ini kecuali saya sudah pernah dengar dari guru saya. Guru saya sudah pernah dengar dari guru saya. Dan guru ini pernah mendengar dari guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Al-Quran saja, kalau nggak ada sanad, nggak boleh. Al-Quran ada sanadnya. Kita ini belajar Quran pakai sanad, sambung sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan kami waktu di Mekah baca Al-Fatihah, ngelurusin baca Al-Fatihah. Jangan dikira enak. Saya ini sudah ngajar di pondok pesantren. Sampai ke Mekah saya ngelurusin baca Al-Fatihah 3 hari. Baca Fatihah. Bismillahnya aja itu semalaman. Bismillah. Ngelurusin baca bismillah supaya fasih dan tegas itu. Jangan dikira enak. Ya orang dengar, wah iramanya enak. Bukan iramanya yang dicari. Jangan iramanya yang dicari. Makhraj hurufnya sudah jelas belum? Sudah pas belum? Oh itu yang dicari di dalam bacaan sholat. Jadi ilmu ini nggak semudah yang kita lihat, semudah yang kita dengar. Oh kayaknya cuma itu aja yang disampaikan. Sebenarnya bukan itu aja yang disampaikan, tapi terkadang para ulama itu tidak mau menyampaikan semua hal yang mereka ketahui. Karena kalau semua hal disampaikan nanti bakal jadi fitnah. Nah, makanya di antara fitnah yang ada di Indonesia ini, ketika seseorang datang misalkan dari luar atau pemahaman yang di luar madhab Syafi'i, misal madhab Hambali, kita di Indonesia madhab kita semua Syafi'i. Ketika ada orang dari luar bawa madhab Hambali ke Indonesia, ini akan bikin perpecahan. Tapi kalau kita ditanya, madhab Hambali itu benar apa salah? Benar. Hanafi benar apa salah? Benar. Maliki benar apa salah? Benar. Tapi yang salah penempatannya. Kau taruh di tempat orang-orang yang menganut madhab Syafi'i. Salah. Bikin pecah, bikin berselisih.
Kalau mau hambali, kau buat beberapa orang komunitas hambali, sholat di tempat yang hambali, sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Atau tetap sholat di tempat Syafi'i tanpa menyebarkan madhab tersebut. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam satu ibadah. Contoh, misal saya misalkan dari Mekah, guru saya Abu Yasin Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maliki, madhabnya Maliki di sana. Dan saya belajar fikih Maliki. Saya datang ke Indonesia, sholat saya langsung sholat. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak pakai bismillah. Ya, di dalam Maliki sholat wajib tidak pakai bismillah itu justru yang sah. Beda nggak sama kita yang Syafi'i? Kita sholat wajib tidak pakai bismillah justru tidak sah. Kira-kira bisa kumpul nggak? Nah, ini contoh saja, satu bab contoh. Jadi kalau tiba-tiba anak tadi di depan langsung alhamdulillahirabbil alamin, udah lain aliran Ustaz. Malah jadi fitnah. Kita di sini madhab Syafi'i, habis iktidal kunut. Ya, nah ini masalah kunut nih, digede-gedein. Ini masih masjid, sebagian masjid digede-gedein masalah kunut. Yang mau kunut silahkan, yang tidak mau kunut silahkan. Tapi yang salah ketika mengatakan, ada satu ustaz di mana di Jawa, dia tanya, Ustaz, kunut itu hukumnya apa, Ustaz? Kalau orang salat kunut itu apa? Langsung marah tuh. Loh, ya bid'ah hukumnya kunut. Kunut itu nggak ada hadisnya. Ada hadisnya tapi dhaif. Marah-marah dia. Loh, ini kunut sudah ada semenjak zaman Nabi. Bukan baru ini kunut. Ini kunut zaman Nabi. Di zaman Nabi dan disahihkan oleh beberapa imam. Imam Hakim mensahihkan hadis kunut. Imam Baihaqi mensahihkan hadis kunut. Loh, dia bilang dhaif. Anda itu belajar kapan? Imam Hakim itu masanya kapan? Lebih dekat dengan Nabi. Imam Baihaqi, muridnya Imam Hakim, lebih dekat dengan Nabi. Mereka mensahihkan hadis kunut. Loh, kok dia malah meributkan kunut? Sehingga apa? Orang-orang kalau lihat ada orang kunut, salah nih. Kenapa? Hadisnya dhaif. Dia lihat orang-orang kunut di mana-mana itu, langsung dia salahkan. Oh, ini salah. Ini hadisnya dhaif. Belajar dulu ilmu mustalah hadis. Hadis dhaif itu yang seperti apa yang tidak bisa digunakan. Dan kadang-kadang ilmu hadis ini rumit. Gini loh, saya kasih contoh kerumitan ilmu hadis. Ada satu hadis, 4 ulama mensahihkan, 5 ulama mendhaifkan. Kira-kira kita mau ikut yang mana? Mensahihkan atau mendhaifkan kita? Nah, kalau ikut yang mendhaifkan berarti apa? Yang sahih tadi ulama juga kita bilang salah. Otomatis itu. Loh, apa benar mereka salah? Sekarang gini, contoh, ada orang memahami, misalkan dalam satu masalah Bismillah aja, gak usah repot-repot. Masalah Bismillah. Ada hadis di dalam Bukhari. Sahabat mengatakan, saya sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, dan saya mendengar Nabi langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada hadis itu. Ada hadis yang lain mengatakan, saya mendengar Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menyalahkan yang ini, membenarkan yang ini. Kalau kita menyalahkan yang ini, membenarkan yang ini. Lah padahal dua-duanya ada, riwayatnya ada dua-duanya. Jadi nggak bisa kita langsung main pukul salah. Nggak, saya milih yang ini aja. Bukan tugas kita milih-milih itu. Jadi artinya apa? Bebas. Yang mau milih itu boleh. Kenapa boleh? Ini ulama. Yang kita pegang ini ulama. Yang mau milih ini boleh juga. Kenapa? Ini juga ulama. Loh, jadi yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Loh, kok bisa gitu? Ini agama bertele-tele benar. Saya pernah digitukan sama orang. Dalam fikih, agama ini luas. Pemahaman ulama juga luas. Misal, di dalam madhab kita Syafi'i sendiri ada khilaf yang mu'tamad. Khilaf yang mu'tamad itu artinya apa? Dia sering berbeda, tapi dua-duanya boleh dipakai.
Bisa, ada beda tapi dipakai dua-duanya. Lalu mana yang benar, mana yang salah? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dua-duanya boleh kita gunakan. Contoh, Ibn Hajar dan Romli. Imam Romli dan Ibn Hajar itu merupakan ulama di dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar yang lahir pada tahun 909 Hijriah. Dan juga Imam Romli yang lahir kurang lebih 900 belasan Hijriah. Nah, ini dua-duanya berguru dengan guru yang sama. Pertama, Ibn Hajar dan Romli berguru dengan ayahnya Romli. Jadi Romli ini ada Syamsuddin Ar-Romli, ada Syihabuddin Ar-Romli. Syihabuddin belajar sama ayahnya Syamsuddin. Ibn Hajar belajar juga sama ayahnya Romli. Selesai dari Imam Romli, mereka belajar, mereka pindah ke Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dua-duanya belajar di situ. Jadi mereka berdua ini sama-sama belajar di satu guru, tapi punya kitab banyak perbedaan. Jadi kadang yang ini bilang sunnah, yang ini bilang makruh. Nah, lalu yang mana yang mau kita ikut? Nah, ini kata ulama kita, ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan umat Nabi Muhammad itu rahmat untuk kita. Yang belum bisa melakukan yang ini, lakukan dulu yang ini. Tapi sebaiknya kita melakukan yang paling berhati-hati. Misal, ada yang mengatakan nggak sah, ada yang mengatakan sah. Maka untuk hati-hati kita megang yang tidak sah. Nah, ini hanya sepintas gambaran bahwa di dalam ilmu fikih itu sendiri banyak perbedaan-perbedaan di antara ulama yang tidak bisa kita satukan. Tidak bisa kita satukan. Lalu solusinya seperti apa? Kita dibebaskan untuk memilih yang mana saja selagi mereka memang ulama. Nah, jadi yang tahu ulama ini siapa? Ya, yang mereka belajar. Jadi kayak tadi kita tahu ini memang ulama. Dia punya fatwa seperti ini, boleh kita ikuti. Nah, ini ulama punya fatwa seperti ini, boleh kita ikuti. Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena kalau dia kita nggak ketahui, oh ini ada fatwa seperti ini, siapa yang fatwa? Kompilasi ulama. Nah, ini juga nih termasuk nih satu hal yang membuat kita kerepotan. Kompilasi ulama. Siapa ulamanya? Pokoknya kalau nggak salah ada 18 ulama yang bilang. Siapa ulama? Nggak tahu. Pokoknya kompilasi ulamanya ada 18. Siapa ulamanya itu? Siapa yang bilang boleh kayak gini? Ini siapa? Nggak tahu. Pokoknya kita tahunya di kantor agama itu kayak gitu. Ada 18 orang ulamanya. Nggak tahunya bukan ulama. SAG, kumpulan-kumpulan orang. Dia bukan ulama, tapi dikategorikan sebagai ulama. Ada SAG si fulan, ada si ini si fulan, ada si fulan. Loh, ini mereka memang orang yang berkompeten untuk mengeluarkan fatwa. Dia bilang nggak tahu, orang-orang bilangnya ulama. Nah, kan repot kita ketika dibenturkan sama fatwa-fatwa yang kita tidak tahu apakah ini asal usulnya dari ulama atau bukan. Jadi ini hal yang penting kita waspadai. Kalau kita di sini dengan mazhab Syafi'i, kenapa kok nggak boleh bawa mazhab lain? Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ketika kita bawa justru menjadi fitnah, maka hindari. Gitu. Kalau saya sendiri misalkan, saya mau pakai mazhab Maliki, sholat di rumah, boleh nggak? Boleh, Anda juga boleh. Mau, saya tahu persis wuduknya Maliki seperti ini. Saya mau wuduk Maliki di rumah dan sholat dengan sholatnya Maliki di rumah, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya bawa ke sini, langsung orang bilang, wah kadang ada Ustaz nih, mulai ini Ustaz nih lah, lain aliran lah, udah cocok lagi sama Ustaz. Ya, punya Ustaz lain pula lah, nah ini kan akhirnya jadi fitnah, memang jadi fitnah yang seperti ini. Nah, belum lagi ketika amalan yang sudah kita gendrungi puluhan tahun, ratusan tahun, ketika disalahkan oleh orang lain, itu jadi tanda tanya. Kok bisa salah? Padahal semuanya ada dalil, ada landasannya. Jadi ketika kita tidak tahu, kita jangan langsung pasrah sama omongan orang-orang yang kita tidak tahu. Orang ini ulama apa bukan? Jadi ketika ada penyesatan dalam pemikiran, kita cari ustaz-ustaz yang memang benar-benar belajar. Cari, tanyakan kepada mereka, pastikan kepada mereka, benar nggak ini permasalahan seperti ini? Benar nggak ini bid'ah? Benar nggak yang ini salah?
benar nggak yang ini nggak sah kalau dilakukan, benar nggak akidah yang seperti ini, seperti itu seharusnya. Jadi tugas kita kalau tidak tahu itu bukan sok tahu, tidak tahu justru kita nanya, kalau tidak tahu kita bertanya. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmunya, jikalau kalian tidak tahu. Ini masih ada sisa banyak waktu. Mungkin saya serahkan kepada hadirin yang punya pertanyaan, silahkan bertanya. 10 menit lagi ya? Berapa menit lagi? Oh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanya ciri-ciri khas pada saat sholat, perbedaan dari Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, ciri-ciri khasnya itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam takbir semuanya sepakat, Allahu Akbar semuanya sama. Hanya saja tadi di dalam Bismillah mereka, di dalam sholat wajib mereka tidak memakai Bismillah. Justru kalau pakai Bismillah bagi mereka tidak sah di dalam Bismillah. Adapun madhab lain seperti Hambali, mereka ada dua riwayat, diantaranya tidak memakai Bismillah sama sekali, atau memakai Bismillah tapi dipelankan. Alhamdulillah. Nah, itu kalau madhab Hambali. Madhab Hanafi sama seperti kita, kurang lebih mereka jahar di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rincian lainnya sebenarnya masih banyak. Rincian lainnya cuma tidak terlalu kelihatan, rukuk mereka sama, tidak mereka sama. Hanya saja kunut mereka sebelum rukuk. Mereka kunut juga sama seperti kita, Allahumma hadini fiman hadain. Tapi mereka kadang pakai doa kunut Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma inna nastahdik wa nastaghfiruk. Ada doa kunut khusus yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, doa kunut ini dibaca oleh mereka sebelum ruku. Kalau kita kan kunut setelah ruku. Nah, begitu juga sujud sahwi. Kalau kita kelupaan di dalam sholat, mereka akan sujud sahwi setelah salam. Kalau kita kan sebelum salam. Ini hanya gambaran global saja. Kalau dirinci nanti bisa pusing kita. Yang Syafi'i aja kita belum menguasai. Masih banyak detail daripada mazhab Syafi'i yang kita tidak menguasai. Silakan pertanyaan. Pada saat sholat subuh, Ustaz, pada tasawuf akhir ada sebagian yang duduknya istirahat dan ada duduknya tawarruk. Mohon penjelasan. Nah, untuk duduk tawarruk dan iftirosh ini dalam madhab Maliki itu semua duduk itu tawarruk kalau mereka. Jadi kalau kita kan ada iftirosh, duduk tawarruk kan cuma di akhir kita. Nah, kalau dalam madhab Maliki semua duduk itu tawarruk. Karena saya punya guru Muhammad Amin Hashim-Tibi dari Mauritania. Dia kalau kita duduk samping dia sholat, jadi semua duduknya dia seperti ini. Jadi tahiyat, duduk di antara dua sujud, duduknya seperti ini. Nah, itu mazhab mereka. Adapun mazhab kita semua duduk sunnahnya iftirosh kecuali tahiyatul akhir, sunnahnya tawarruk. Tapi kalau ada orang duduk nggak tawarruk, berarti dia tidak melakukan sunnah, itu saja. Dia tidak melakukan sunnah. Sholatnya sah nggak? Sah. Tapi kurang lah. Silakan. Sama saya. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya masalah khotib Jumat. Ada salah seorang khotib yang membacakan firman Allah karena terlalu banyak firman-firman dalam masalah yang dia kan. Kemudian dia membaca artinya saja. Nah, itu bagaimana hukumnya untuk sholat Jumat itu? Khotbah Jumatnya itu kan banyak firman Allah kan kita baca bahasa Arabnya kan. Nah, karena terlalu banyak mungkin takut ada salah baca, kemudian dibacanya salah satunya hanya arti. Oh, salah satu. Iya. Tapi yang lain dibaca. Baca yang bahasa Al-Quran. Hanya satu yang dibaca. Karena terlalu panjang itu. Jadi hukumnya itu gimana? Tidak masalah. Cuma satu dibaca arti. Ya. Yang penting yang lain dia baca Al-Qurannya dengan bahasa Arab dan dia membaca terjemahannya, ada masalah. Nah,
Yang penting pada saat dia membaca rukun dari khutbah itu dia harus baca dengan bahasa Arab. Karena rukun-rukun khutbah, ya alhamdulillah, salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat suci Al-Quran di salah satu khutbah, dan lebih bagus dibaca di khutbah pertama itu pakai bahasa Arab. Jadi rukun ini harus dibaca pakai bahasa Arab. Adapun pas di tengah-tengah dia sedang berkhutbah dengan bahasa Indonesia, dia mau menerjemahkan Al-Quran itu pakai terjemahan, tidak masalah itu. Yang penting pas rukunnya dia baca dengan bahasa Arab. Melanjutkan. Allah kita langsung siap sholat isya. Ya. Habis ini insya Allah kita akan lanjut majelis di masjid dekat sini di atas. Insya Allah kalau di sana kita memang mereka mau pakai kitab, jadi melanjutkan majelis kita yang sudah dibuka di masjid-masjid lain. Jadi pakai kitab, saya hanya mengenalkan saja. Kitab yang pertama yang ini sangat kita butuhkan pengenalan lebih dalam terhadap Rasulullah SAW, yang di dalamnya ada akhlak-akhlak, cerita-cerita beliau dengan sahabat, cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan beliau sehari-hari, apa yang beliau pakai, apa yang beliau gunakan, apa yang beliau baca. Ini kitab yang pertama yang akan kita baca. Tidak lama, hanya 1 jam saja. Hanya 1 jam saja. Jadi kita baca setengah jam. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kitab mengenai bagaimana cara kita mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Karena kita hidup di dunia tidak hanya dituntut untuk beribadah, tapi juga dituntut untuk membersihkan hati. Karena kalau kita ibadah tapi masih sombong, itu ibadah kita habis pahalanya. Kita masih ibadah tapi masih riak, nah itu habis pahala ibadah kita. Nah ini kurang lebih pembahasan penting yang berkaitan dengan hati, dan juga ada pembahasan lainnya yang tidak kalah pentingnya yang disebutkan dalam 2 kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'arafna biyana ta'arafna wa anna asrafna la asrafna fa'adur alayna tawba nasir min kulli hawba waskur lana awrati wa amini ta'atihi wa firli walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sa'iril ilani wa kulli ma'abba أغفرت المصطفى والمسلمين عنها آمين يا ربي أسمع ولا مرجو لنا لا بلساننا بالمصطفى رسولي ونقى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه بهذا المجد صحبي والحمد لله بالبدر والثناء والحمد لله بالبدر والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه